Ya, kalau menurut saya sih harus seimbang ya, harus balance. Bagaimana itu sebagai pekerja menjalankan kewajibannya, bagaimana juga pekerja itu mendapatkan hak-haknya. Jadi kebetulan saya sebagai ketua serikat pekerja, saya juga acara mengadakan sosialisasi di dalam training, itu mengisi tentang hak dan kewajiban pekerja. Kalau untuk haknya, ya mereka mendapatkan upah yang layak sih ya. Jaring amangannya sih memang sesuai di kabupaten UMK-nya. Tapi kebetulan di Semarang Garmen tuh ada kayak semacam struktur skala upah, juga ada perbedaan yang 1 tahun dengan sebelum 1 tahun tuh ada perbedaannya. Terus kayak sebagai lembur, upah lembur juga harus diberikan haknya, karena lembur itu adalah suatu dari tidak boleh yang misalkan ada lembur yang tidak dibayar, seperti yang saya ada di Kabupaten Semarang, misalkan yang setrapan, yang molor itu, alhamdulillah di Semarang Garmen tidak ada. Cuti di Semarang Garmen alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik ya, semua cuti, baik ada cuti melahirkan, atau cuti orang hamil, atau cuti keguguran, cuti hajat, cuti kematian, cuti haid, atau cuti ibadah, atau cuti tahunan. Semarang Garmen itu melakukan yang terbaik sih. Saya juga kadang-kadang mengecek di HRD itu, kadang-kadang satu hari ada berapa orang yang cuti, terkadang bisa sampai 280, 250. Kalau untuk cuti mengambil mendadak ya, sebetulnya sesuai di undang-undang itu kan cuti itu minimal 7 hari sebelumnya, tetapi terkadang berbagai macam konflik ya, sebagai pekerja itu terkadang ada yang suaminya misalkan sakit atau anaknya yang sakit, terkadang itu si pekerja memberitahu kepada atasannya, mungkin anak saya lagi sakit, kadang dia suruh datang ke perusahaan, kita diskusi, kalau dia masih mempunyai cuti ya diambilkan untuk hak cuti tahunannya. Kalau kewajiban pekerja tuh sesuai dengan ditanggung jawab job desk-nya masing-masing sih. Misalkan kalau ada kan semua pekerja ada job desk-nya, yang sewing, yang cutting. Itu sebagai pekerja yang tanggung jawab ya. Itu aja sih sebagai yang baik, disiplin, gitu kan, secara sesuai dengan undang-undang peraturan di PKB. Bagaimana sih yang disiplin? Terus bagaimana supaya pekerja itu tahu, paham banget mana larangan untuk pekerja yang sekiranya merugikan pekerja, itu tolong ya larangannya juga dihindari, kewajibannya, disiplinnya juga harusnya diikuti, supaya apa? Supaya tidak bermasalah. Makanya saya sebagai serikat itu mencoba dari kedua belah pihak, bagaimana sih supervisor ini paham bahwa dia menjalankan tugasnya sebagai seorang leader itu yang terbaik, yang bijaksana, harapannya kan gitu. Dan juga di sisi lain bahwa operatornya atau pekerjanya bagaimana sih dia tanggung jawab mempunyai job desk-nya, misalkan tentang hal target. Target itu sebetulnya bukan dari supervisor, target ini adalah dari perusahaan, bagaimana supaya perusahaan ini berjalan dengan baik, menjaga kelangsungan usaha dengan baik. Karena target itu biasanya kadang-kadang sesuai dengan pengiriman, berhubungan dengan ekspor, tepat waktu. Dan disinilah terkadang ada miskomunikasi antara pekerja dengan atasannya. Nah, saya sebagai serikat, inilah yang bagaimana supaya dijelaskan biar pekerja itu paham. Oh, apa sih target itu fungsinya, tujuannya, arahnya kemana. Dan supervisor sebagai leader, dia sebagai mengatur, memanage, bahwa kerjaan itu harus selesai dengan tanggal sekian, pengiriman sekian. Itu sih. PKB itu sebetulnya sebelum membuat PKB kita itu terkadang menjaring dari per departemen masing-masing ya. Itu meeting tuh kita ambilin per departemen, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Di situ kita menginput gitu kan, masukannya, asupan-asupannya, materi dari per departemen kita masukkan, dan semua kita sudah ada kesepakatan bahwa ini yang mau dimasukkan ke dalam PKB. Nah, setelah dengan PKB jadi, karyawan itu dibagikan PKB-nya satu persatu. Cuman
Harapannya sih ke PKB dibagi itu mereka dibaca gitu ya, aturannya dibaca, apa sih yang menjadi tanggung jawabnya, apa sih menjadi haknya, apa sih larangannya, apa sih nanti kalau kita menjalankan ibaratkan yang tidak baik, misalkan pelanggaran mana yang masuk SP berapa, peringatan berapa gitu. Nah disitulah terkadang mungkin pekerja tidak 100% untuk membaca PKB, makanya kami tetap namanya Serikat Pekerja terkadang menginformasikan lewat pagi, habis senam itu terkadang diinformasikan, sosialisasikan. Terkadang kita mengadakan pelatihan, tetap diulang lagi isi-isi PKB tersebut. Biar apa? Biar kalian tuh paham dan tidak lupa sih harapannya gitu. Berarti emang PKB ini syarat penting atau yang harus dimengerti oleh para pekerja? Iya, sebagai landasan hukum, sebagai peraturan yang ada di perusahaan kan selain undang-undang itu kan di PKB. Iya. Kalau di undang-undang sudah ada, kita menjalankan. Tapi di PKB itu terkadang peraturan yang tidak ada di undang-undang kan kita dimasukkan di PKB. Itulah PKB itu akhirnya untuk sebagai kunci peraturan antara pengusaha dan pekerja. Serikat Pekerja karena wakil dari pekerja dengan manajemen kita akan berdiskusi nih, ada perundingan apa sih yang tidak ada di isi PKB atau yang tidak ada di undang-undang, terkadang kita dimasukkan. Jadi kalau memang manajemennya setuju, ya oke setuju gitu kan, kita masukkan. Jadi perjanjian kerja bersama itu apa yang dari sepakat dari kedua belah pihak. Harapannya setelah ada program KPBG atau kekerasan pelecehan seksual berbasis gender ini, harapannya sih ya di Semarang Garmen tuh tidak ada pelecehan, tidak ada kekerasan, biar pekerja tuh merasa nyaman, aman. Jadi pelatihan ini kan, program ini bukan hanya untuk operator saja, level manajemen, level manajer atau operator tuh tidak, kita diadakan pelatihan semua. Jadi biar seluruh lapisan ini kita memahami mana yang termasuk kekerasan, mana yang tidak, dan harapannya mereka begitu tahu tidak menjalankan. Jadi kultur-kultur budaya ibaratkan yang dulu misalkan orang marah dengan gebrak meja atau membentak-bentak dengan kata-kata kasar, harapannya sih perlahan hilang gitu kan. Jadi pekerja juga merasakan aman, nyaman, tapi dengan senang hati bekerja. Itu sih harapannya. Sarannya sih semua yang ada di Semarang Garmen ya, semua pekerja ya, baik tingkat operator, tingkat supervisor, tingkat chief atau manajer, itu harapannya ya kita punya prinsip menjalankan semua itu, menjalankan program itu. Kita sebelum menjalankan ke orang lain, diri kita sendiri dulu ya. Kita harus baik dulu, kita perbaiki dulu apa yang menjadi kekurangan kita, sikap, mungkin etika, itu aja sih. Biar jadi kalau kita sudah mencontohkan baik, orang lain juga harapannya baik. Oke.